tepat di belakangnya Ustazah Oki. Meninggalkan diri kita untuk selama-lamanya, maka perempuan-perempuan tidak bisa bergantung dengan orang lain, ya tentunya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, namun harus berdaya, harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Maka itulah yang kemudian menjadi penyemangat bagi saya dan adik-adik, dan akhirnya kami mencoba untuk menularkan ke berbagai macam orang di luar sana untuk para perempuan-perempuan, yuk perempuan-perempuan harus berdaya, bahwa engkau tidak bisa menggantungkan kehidupanmu kepada orang lain. Engkau harus memiliki sesuatu untuk kau melanjutkan kehidupanmu, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu cerita awalan saja dulu sekalian. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Ini jadi reference, jadi dalil, jadi rujukan. Dalam surah An-Nisa ayat 34, menurut ajaran Islam, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin, dia sebagai pelindung, dia sebagai qawwam untuk istri dan anak-anaknya. Dia memang Allah lebihkan daripada perempuan. Salah satunya dia punya tugas untuk memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Jadi tugas pemberi nafkah wajib adalah tugasnya laki-laki, bukan tugas istri. Istri bukan tulang punggung, dia tulang rusuk. Betul ya Bu? Betul. Istri bukan wajib mencari nafkah, bukan, dia tulang rusuk yang dijaga, dilindungi, disayang. Itu posisinya seorang istri, posisinya perempuan. Namun laki-laki wajib, dia menjadi pemimpin, dia punya tugas untuk menghidupi istrinya, menghidupi anak-anaknya semampunya. Bahkan dikatakan walaupun istrinya kaya raya sekalipun, tetap seorang suami wajib memberikan nafkah semampunya. Patuh dan taat pada suami selama suami menyuruhnya pada kebaikan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Makanya diperlukan istri-istri yang pandai. Karena nanti ada jenis suami yang kamu harus nurut perintah saya, tapi istri-istri yang pandai akan berkata, iya, saya akan menurut perintah kamu selama yang kamu suruh adalah perkara-perkara baik yang mendekatkan diri saya pada Tuhan saya. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 34 ini sebagai landasan kita sama-sama tahu bahwa tugas mencari nafkah adalah mutlak tugas dari seorang suami, tugas dari seorang ayah. Adapun istri, ketika dia bekerja, maka dia bukan pemberi nafkah, sedekah, bukan wajib. Suami memiliki harta, sebagian harta suami adalah milik istri, sebagian, bukan semuanya. Ada yang mengatakan semua harusnya 100%. Ya. Masya Allah ya Bu, uang suami uang saya, uang saya uang saya. Enak gak perempuan? Enak. Ya? Tapi perempuan yang salihah, dia pasti akan saling membantu dalam perekonomian keluarga. Mari kita lihat referensi yang lain, dalil yang lain, atau rujukan yang lain dalam surah At-Taubah ayat 71, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Wanita adalah partner laki-laki dalam melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan dalam melakukan perkara-perkara ibadah-ibadah lainnya. Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha 'azizun hakim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Laki-laki dan perempuan mereka partner untuk menjadi saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mereka